Mari kita berkhidmat kepada bangsa dan negara. Ingatlah siapa pendiri negara ini. Mereka yang telah berbaring di Taman Pahlawan itu. Kita kadang-kadang sudah dipilih oleh rakyat dengan pemilihan yang pakai biaya triliunan. Dipilih oleh rakyat untuk jadi pemimpin di negara ini. Dipilih jadi bupati, dipilih jadi gubernur, dipilih jadi menteri, dipilih jadi anggota DPR. Masya Allah, dengan biaya yang mahal. Setelah terpilih oleh rakyat dikasih gaji. Yang menggaji pejabat itu bukan pemerintah. Yang menggaji pejabat-pejabat itu rakyat. Karena pemerintah nggak punya duit. Yang punya duit itu rakyat. Sadarilah pejabat-pejabat bangsa bahwa kau dikasih makan oleh rakyat, kau dipilih oleh rakyat, dikasih gaji oleh rakyat. Kadang-kadang gajinya 60 juta satu bulan. Ada yang gajinya 100 juta lebih satu bulan. Subhanallah, kok kadang-kadang masih tega ngerampok duit rakyat. Inilah moral bangsa yang sedang harus kita bina. Hancur bangsa ini kalau tidak segera dibina mentalnya. Sudah tidak ikut membangun negara, dipilih oleh rakyat dengan biaya yang mahal. Setelah terpilih digaji oleh rakyat. Subhanallah, kok masih tega di antara mereka. Tidak semua pejabat yang baik, banyak yang tidak baik barangkali juga banyak. Sudah digaji oleh pemerintah, digaji oleh rakyat, ratusan juta gajinya, kok sampai hati kadang-kadang masih ngerampok duit rakyat. Alangkah hancurnya mental ini. Oleh sebab itu dalam peringatan Maulid ini ditulis ini di belakang saya, untuk membina karakter, untuk membina moral dengan akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar. Besarnya Islam dan jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah bersama-sama para sahabat-sahabatnya. Mereka siap berkorban, bukan hanya berkorban harta. Mereka siap untuk mengorbankan jiwanya demi cinta kepada Islam. Para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka meninggal di atas tempat tidur, dia mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Hunain? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya mati di atas tempat tidur? Saya hembuskan napas saya sia-sia. Seandainya aku mati di perang Tabuk, ku hembuskan napas karena untuk membela agama yang saya cintai." Itulah perasaan para sahabat. Dengan pengorbanan-pengorbanan mereka itulah alhamdulillah syukran makmun jadi kiai. Dengan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, alhamdulillah Kiai Haji Muhammad Mursyid jadi kiai. Ini semuanya sadari karena pengorbanan orang sebelum kita mau berkorban. Alhamdulillah kita tidak jadi korban. Sekarang kita dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita.
Mari kita berkorban kembali. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita agar tidak jadi korban. Bu, 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 matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf bu, di tempat saya bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin bu. Loh. Iya kan? Tahu ikan asin? Matanya dipanggil, ibu matanya bu, selalu saya ulang-ulang. Tadi pagi ibu sholat subuh apa tidak? Alhamdulillah. Ketika ibu sholat subuh, ibu baca kunut, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Ketika ibu baca kunut, pernahkah ibu terpikir, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Apakah anak cucu saya masih sujud seperti saya? Atau sudah berubah agamanya? Na'udzubillah. Ketika bapak sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pernahkah bapak terpikir, apakah anak saya sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Atau sudah berubah golongan atau berubah agama? Na'udzubillah. Ini yang kita pikirkan, menyelamatkan generasi muda yang akan datang, untuk menciptakan anak bangsa di masa yang akan datang, anak bangsa yang sujud kepada Allah, anak bangsa yang mentaati pada perintah Allah. Mari kita ciptakan generasi yang akan datang yang lebih baik daripada generasi yang ada saat ini. Kalau bapak dan ibu cinta anak, bukan cinta anak-anak minta duit dikasih, yaitu termasuk cinta. Anak minta motor dikasih motor. Tapi yang dimaksud cinta sama anak, selamatkan anak bapak, selamatkan anak ibu dari api neraka. Itu namanya orang tua yang sayang anak. Kalau anaknya tidak dididik agama, sekolah-sekolah umum yang kadang-kadang pergaulannya tidak diperhatikan. Sekarang ini bu, di kota-kota besar, pergaulan anak SMP, SMA sudah banyak yang bergaul bebas, mengadakan hubungan kayak suami istri sudah dianggap biasa. Ini sering terjadi. Maka satu-satunya kalau ibu dan bapak sayang anak, tidak ada jalan lain, masukkan ke pondok pesantren dalam rangka menyelamatkan anak kita dari api neraka. Tahu halal, tahu haram, tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Selamatkan anak bapak, selamatkan anak ibu dari api neraka. Ini namanya sayang anak. Kalau anaknya dibiarkan waktu maghrib tidak sholat, habis maghrib tidak baca Quran, nonton televisi, kadang-kadang nonton film-film porno, ayah dan ibunya tidak pernah memperhatikan, inilah orang tua pengkhianat. Apa? Terlalu kasar ya? Terlalu kasar atau kurang kasar? Anak-anak ini titipan dari Allah supaya dijaga, selamatkan dari api neraka. Alhamdulillah ada pondok pesantren Khairul Ummah
tempat anak kita diselamatkan dari api neraka. Tadi subuh saya ikut sholat berjamaah subuh dengan para santri. Saya merasa nikmat. Yang menjadi imam santri, saya sholat di belakangnya, saya perhatikan baca Qur'annya. Alhamdulillah, baca Qur'annya bagus, malah sesuai dengan sholat subuh. Dia tidak membaca surat yang pendek-pendek, dia ambil dari tengah-tengah ayat Al-Quran. Saya ikuti di belakangnya, ruku dan sujud, rasanya nikmat. Inilah anak-anak bapak yang dididik sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat duhur berjamaah, dalam rangka penyelamatan daripada api neraka. Bersyukurlah. Maka dengan pengorbanan Rasulullah dan para sahabatnya, Islam jadi besar dan jadi jaya. Mari kita telusuri bagaimana penderitaan dakwah Rasulullah yang jauh berbeda dengan Sukron Makmun. Saya datang ke Palembang, disambut masyarakat Palembang. Saya datang ke Jambi, disambut oleh masyarakat Jambi. Saya datang kemarin ke Samarinda. Di Samarinda saya disambut oleh masyarakat Samarinda. Saya ke Balikpapan, saya ke Surabaya, saya ke Magelang, saya ke Jawa Barat. Alhamdulillah. Tapi ingat nabimu. Dia berdakwah dari pintu ke pintu, mengajak umat beriman kepada Allah dengan tantangan dari orang kafir Quraisy. Rasulullah tidak berani berdakwah terang-terangan karena ancaman yang begitu kejam. Kemudian Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Sekarang saatnya engkau Muhammad untuk berdakwah secara terbuka. Tidak usah kau takut, terang-teranganlah kau berdakwah. Rasulullah langsung berdakwah secara terbuka dan terang-terangan. Apa ancaman daripada bangsa Quraisy? Sahabat Rasul ada yang dibunuh, ada yang diancam, ada yang disiksa. Saya ambil satu contoh, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ditelentangkan di atas pasir, perutnya dikasih batu, tangannya ditarik oleh mereka di bawah terik matahari di atas pasir yang panas, untuk supaya Bilal kembali jadi kafir. Tapi Sayyidina Bilal dengan ucapannya ahad, 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 sambil diseret di bawah terik matahari di atas pasir, perutnya dikasih batu, ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kekejaman dan kekerasan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam mulai menerangi kota Mekah dan sekitarnya. Bangsa Quraisy merubah lagi politiknya dengan embargo ekonomi. Dia tempelkan pengumuman di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya umat Islam mati kelaparan. Ini penderitaan nabimu, ini penderitaan para sahabat-sahabat Rasulullah yang begitu kejam. Tapi embargo ekonomi ternyata tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru Islam semakin bercahaya di kota Mekah, sehingga orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai.
didatangi pamannya Abu Thalib. Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami siap untuk mengangkat ponakanmu jadi raja. Dengan syarat berhenti menjalankan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada ponakanmu, sehingga ponakanmu akan menjadi orang yang terkaya di negeri ini. Tapi dengan syarat berhentilah menjalankan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah, kami kumpulkan anak perawan. Ponakanmu tinggal milih mau kawin berapa saja, persilakan. Dengan syarat berhentilah menjalankan agamanya. Lah ini pelajaran uswatun hasanah. Jika sekiranya penawaran ini ditawarkan pada kiai-kiai zaman sekarang, kira-kira bagaimana? Pikirkan. Tidak mustahil suatu saat, hai Kiai Mursyid, berhenti kau jadi kiai. Mau pangkat apa? Mau menteri dalam negeri? Mau menteri perdagangan? Tinggal kau pilih, asal berhenti jadi kiai. Hai Kiai Mursyid, ingin jadi orang kaya? Saya jadi kasih proyek yang 100 miliar. Ambil proyek ini dengan syarat kau berhenti jadi kiai. Kira-kira gimana? Pikir-pikir kan? Hai Kiai Mursyid, saya kumpulkan bintang-bintang film, akan saya bayar. Nikahlah kau dengan selebritis bintang-bintang film dengan syarat kau berhenti jadi kiai. Hah? Kira-kira berhenti nggak kira-kira? Ya, insya Allah tidak. Ini akan dialami oleh Subran Makmud, akan dialami oleh semua pewaris-pewaris Nabi. Hai santri-santri, engkau jangan merasa berhasil. Ujian di depan masih jauh. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Hai pamanku, kasih tahu sama si kafir-kafir Quraisy, jangan itu yang ditawarkan. Letakkan matahari di tangan kananku, letakkan purnama di tangan kiriku. Aku tidak akan berhenti di dalam berdakwah, tinggal pilih agama saya hidup atau Muhammad hancur. Bagaimana? Ini suri teladan semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam tantangan. Penawaran itu tidak mampu. Yang dihadapi oleh KPU inilah saya ceritakan. Dengan pengorbanan mereka itulah kita sekarang dapat hidup nikmat. Jadi kiai dihormati oleh murid-muridnya, alhamdulillah. Hai para ulama, apa yang kau nikmati hari ini, engkau sedang berjalan di atas penderitaan nabimu. Saya sekarang menjadi enak begini di atas penderitaan para sahabat, di atas penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menderita, sahabat-sahabat yang menderita, Subran Makmun yang menerima nikmatnya. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah. Kalau orang-orang sebelum kita sudah berkorban, mari kita juga berkorban. Bu,
jangan macam-macam, Bu. Saya pidato setengah mati, ibu nunduk ke bawah, tidur setengah mati. Ini namanya sama-sama setengah mati, Bu. Bu, cintakah ibu kepada Islam? Cintakah ibu kepada Islam? Bapak-bapak, cintakah bapak kepada Islam? Cinta itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Ini bukan hadis anak muda berkata. Apa kata anak muda? Cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Kata siapa? Kata kiai. Kata anak muda. Saya cuman pinjem. Boleh pinjem, kata-kata anak muda. Ya, ini cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Cintakah ibu kepada Islam? Cintakah ibu kepada Islam? Pernahkah ibu melepaskan kalung emasnya ketika ada pembangunan masjid? Loh, saya gak usah ribut. Saya cuma nanya. Pernahkah ibu melepaskan gelang emasnya ketika ada pembangunan pondok pesantren? Berapa persen kekayaan Anda yang Anda berikan kepada Islam? Berapa persen pikiran Anda yang Anda berikan kepada Islam? Pernahkah Anda duduk 2 jam memikirkan Islam? Berapa persen tenaga Anda yang Anda korbankan untuk Islam? Kalau Anda belum berkorban untuk Islam, jangan Bapak bilang cinta sama Islam. Cinta palsu, omong kosong. Cinta itu pengorbanan. Kita cinta tanah air. Mereka berani mati di medan perang. Perang Diponegoro, perang Imam Bonjol. Insya Allah pendiri NKRI ini 99% umat Islam yang mendirikan NKRI ini. Pemerintah tidak percaya, persilakan adakan sensus kuburan. Ya, Pak Polisi. Sensus kuburan itu bukan kuburan umum, kuburan Taman Pahlawan sensus. Mulai dari Aceh, setiap kabupaten mesti ada Taman Pahlawan. Masuk Pak Polisi ke Taman Pahlawan, tanya di situ nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agama apa, namanya siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Bagaimana, Bu? Mestinya yang paling berhak menikmati kemerdekaan di umat Islam. Sebenarnya. Tapi siapa sekarang yang menikmati? Allahu a'lam bishawab, tanya sendiri. Kalau tidak karena ulama, tidak ada NKRI. Kalau tidak karena ulama, tidak ada NKRI. Saya berani bertanggung jawab pidato saya ini. Ketika Bung Karno membentuk tim 9
dari semua unsur agama dan unsur nasionalis. Terjadi kesepakatan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini ditandatangani oleh semua tokoh agama, ditandatangani oleh semua tokoh nasionalis, sehingga Bung Karno pada tanggal 17 Agustus berani mengumumkan kemerdekaan karena sudah mendapatkan corak bentuk negaranya. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jam 10 tanggal 17 Agustus dengan dasar ini Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diserahkan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Kiai hafal proklamasi. Hafal enggak? Apa yang terjadi? Sore hari jam 3 datang utusan dari Angkatan Laut Jepang yang mengatasnamakan Indonesia bagian timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut merdeka. Bagaimana sedihnya waktu itu. Baru jam 10 diumumkan kita negara Republik merdeka. Jam 3 sudah pecah jadi 2. Mereka dengan serius, siapa yang tidak toleransi, persilakan ukur sendiri oleh Anda. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami tidak akan merdeka. 7 kata yang dimaksud dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya coret. Para tokoh Islam berpikir, kalau tidak dicoret, kita pecah jadi 2. Demi NKRI, tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada cabut 7 kata itu, ganti dengan Maha Esa. Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Itu perubahan. Karena ulama lapang dada. Seandainya ulama waktu itu bertahan, tidak mau mencoret 7 kata, NKRI tidak ada. Bukan marah, ngasih tahu. Karena kita selalu dituduh tidak NKRI, tidak Pancasila. Bagaimana Soekarno tidak sakit hati saya? Yang membentuk NKRI itu para ulama. Tidak perlu diragukan kesetiaan para kiai untuk NKRI ini. Kalau seandainya kiai waktu itu tidak mau mencabut 7 kata, NKRI tidak ada. Bagaimana? Yang muda-muda gini mana ngerti? Kencing kemarin. Lah ini perlu dikasih tahu. Kita yang berjuang, alhamdulillah terwujud negara kesatuan Republik Indonesia karena tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada mau mencoret 7 kata itu. Siapa yang cinta NKRI dan siapa yang tidak cinta NKRI dengan peristiwa ini terbaca. Siapa yang setia sama NKRI dan siapa yang tidak setia dengan NKRI, dengan sejarah ini terlihat dengan nyata. Ya, di samping jengkel Kiai Mursyid ya bagaimana orang jengkel? Kayak kita selalu dicurigai. Kiai mau